imra'atu Fir'aun bertanya, siapa yang menang? Fir'aunkah atau Musa dan Harun? Karena kan ada apa? Ada perkelahian antara Musa dan Harun dengan siapa? Dengan Fir'aun. Kemudian istri Fir'aun bertanya, siapa yang menang? Fir'aunkah atau Musa dan Harunkah? Kemudian dikatakan yang menang adalah Musa dan Harun. Kemudian Asiyah pun berkata, kalau begitu amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Lalu diberitahukan kepada Fir'aun. Kemudian kata Fir'aun, unzuru a'zama sakratin tajidunaha. Cari batu yang paling besar. Ya, cari batu yang paling besar. Maksudnya apa? Dijatuhkan kepada dia nantinya. Fa in madat ala qawliha fa'alquha 'alaiha. Jika masih saja mengatakan bahwasanya dia beriman kepada siapa? Kepada Rabbnya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhkan batu tersebut kepada tubuhnya. Wa in raja'at an qawliha fahiya imraati. Kalau seandainya dia meninggalkan keyakinan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah istriku, kata Fir'aun. Falamma atauha rafa'at basaraha ila sama. Coba lihat, ketika sebuah keimanan menancap di dalam hati, maka Allah akan memberikan sebuah kabar gembira langsung di dunia. Ketika ditanya lagi, istri Fir'aun ditanya lagi, Asiyah ya radhiyallahu anha wa ardhaha ditanya lagi, apakah kamu beriman kepada Fir'aun atau kepada Allah? Kemudian dia mengangkat kepalanya melihat ke langit. Lalu dia melihat apa? Rumah dia di surga. Maka dia tetapkan perkataannya untuk beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, sebelum batu tersebut jatuh kemana? Ke tubuhnya Asiyah. Jadi dia tidak merasakan apa-apa. Begitulah seorang yang apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akidahnya kuat. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini ada faedah. Coba lihat. Asiyah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikanlah aku rumah di sisi Engkau di surga. Kata para ulama, seorang wanita atau seorang yang ingin memilih rumah, lihat dulu tetangganya. Tetangganya siapa? Orang-orang yang saleh atau tidak? Dia mengatakan, ya Allah, berikanlah aku, jadikanlah rumah di sisi Engkau ya Allah, di surga. Ikhtaratil jar qoblad dar. Dia wanita, yaitu istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim, telah mencari tetangga sebelum rumah. Ya, ini sebagian orang kadang-kadang yang penting dirikan rumah dulu, nggak tahu tetangga-tetangganya semua ahli judi. Ya, cari dulu tetangganya siapa nih. Ya, sebelum bikin rumah, lihat dulu tetangganya. Ya, kemudian para ikhwah sekalian, di sini ada kisah ajibah. Ada seorang yang bernama Masyitah. Pernah mendengar Masyitah? Masyitah adalah pembantunya istri Fir'aun. Dan pembantunya istri Fir'aun ini beriman setelah istri Fir'aun. Ceritanya, dia ini beriman suatu ketika dia menyisiri akan anaknya Fir'aun. Kemudian ketika menyisiri anaknya Fir'aun, ya, jatuh sisirnya. Secara tidak sengaja keluar perkataan daripada Masyitah ini. Apa perkataannya? Ta'isa man kafara billah. Artinya, rugi orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang disisiri siapa? Anaknya siapa? Fir'aun. Kemudian
anak Fir'aun bertanya, walaka rabbun ghairu abi? Apakah engkau mempunyai sembahan Tuhan selain bapakku? Kata anaknya Fir'aun. Ya, kata anaknya Fir'aun. Kemudian kata Masyidah, na'am, iya, saya mempunyai sembahan. Rabbi wa rabbu abika wa rabbu kulli syai'in Allah. Rabbku dan Rabb bapak kamu dan Rabb segala sesuatu adalah Allah. Coba bagaimana seorang keimanan, ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung ditempeleng sama anaknya Fir'aun dan dipukuli sama anaknya Fir'aun. Kemudian diberitahukan kepada bapaknya. Nah, ini sudah, kalau diberitahukan kepada bapaknya ini gawat sudah. Ya. Kemudian ditanya oleh Fir'aun, ta'budina rabban ghairi? Coba lihat, subhanallah, lihat bagaimana kufurnya Fir'aun. Kamu Musyitah, kamu menyembah sembahan selainku? Ya, apakah ada sembahan selainku? Kata Fir'aun. Kata Musyitah, na'am, iya. Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai'in Allah. Na'am, iya. Rabbku dan Rabb kamu wahai Fir'aun, dan Rabb segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyahu a'bud, dan hanya kepadanya aku menyembah. Seperti perkataan kita dalam surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa'adzabaha Fir'aun wa autada laha autadan. Kemudian akhirnya Fir'aun pun menyiksanya. Dan dia diikat, kedua tangannya diikat dan kedua kakinya diikat. Ya. Kemudian dibiarkan diikat di batu, kemudian dikirim ke tempat dia itu ular. Kemudian setelah itu suatu hari datang Fir'aun dan berkata, "Ma anta muntahiyah?" Kamu tidak tobat juga daripada keimanan kamu ini? Kemudian dia berkata, Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai'in Allah. Rabbku dan Rabb kamu wahai Fir'aun, dan Rabb segala sesuatu adalah Allah. Kemudian kata Fir'aun, inni dhabihu ibnika fi fika illam taf'ali. Sungguh, kata Fir'aun ini, ya, laknatullahi alaih, sungguh aku akan membunuh anak kamu di hadapan kamu kalau seandainya kamu tidak kufur terhadap Rabb kamu. Kata Musyitah, tenang aja dia, iqdi ma anta qaw. Kerjakan apa yang ente kerjakan, silahkan. Ya. Kemudian disembelihlah anaknya di hadapan dia. Kemudian, nah ini lihat, wa inna ruha baniha basyaraha. Kemudian ketika roh anaknya itu naik, ruh anaknya memberitahukan kepada ibunya. Faqala laha abshiri ya ummah. Wahai ibu, bergembiralah bahwasanya engkau mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abshiri ya ummah. Akibat apa? Akibat pengorbanan daripada mempertahankan keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia azab, karena sebagian orang sekarang mendapatkan penyakit, berobat ke sana ke sini, tidak sembuh-sembuh juga, akhirnya dia apa? Pindah lagi ke orang pintar, pindah lagi ke dukun. Coba lihat bagaimana si Musyitah dapat azab. Bukan hanya itu saja. Fa innalaka indallahi minats thawabi wa kadza. Wahai ibuku, ya, sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah begini dan begini. Enggak disebutkan pahalanya. Itu menandakan akan suatu kebesaran. Fasabarat, kemudian dia bersabar. Datang Fir'aun pada hari yang lain lagi, berkata lagi sama seperti itu. Wahai Musyitah, kalau kamu tidak beriman, aku akan penggal sembelih anak kamu di hadapan kamu yang satunya lagi. Silahkan kerjakan. Ya. Kemudian anak yang kedua juga disembelih di hadapannya, dan anak yang kedua juga mengatakan, absyiri ya ummah, berkabar gembiralah wahai ibuku, karena engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala begini dan begini. Sekali lagi, kalau seandainya, ya, kalau seandainya para ikhwah sekalian, orang mempunyai akidah yang benar,
maka dia akan indah hidupnya bagaimanapun dia menghadapi kehidupan yang sulit ini. Makanya saya beri judul ini, indahnya sebuah akidah. Kemudian para ikhwah sekalian, ya, akhir daripada ayat ini, wa najjini min fir'auna wa amali, dan ya Allah, kata Musyitah, ya Allah, istrinya Fir'aun, ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari segala perbuatannya. Kemudian Allah ingin memberikan percontohan yang kedua yang sudah kita ceritakan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Perumpamaan kedua, wanita yang merupakan pemimpin kaum mukminat, Maryam, yang mana dia itu menjaga kemaluannya. Apa Pak? Menjaga kemaluannya. Ya, menjaga kemaluannya. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh Maryam sehingga dia menjadi wanita teladan, wanita pemimpin penghuni surga adalah dia menjaga akan kemaluan yang dia miliki, dan itu adalah sifat-sifat daripada wanita yang salehah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa, dan apa yang baik itu hanya dari Allah. Kami mohon maaf kalau seandainya ada ayat dan ada hadis yang salah saya mengucapkannya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم